Datang lagi di channel Tani Borneo. Sobat sekalian, ini alpukat lilin, usia sekitar 2 bulan pasca tanam. Bibitnya pun sudah lumayan tua sih sebenarnya. Kemarin kita ambil dari tempat pembibitan itu, mungkin usianya sekitar 4 bulan atau 5 bulan gitu lah. Memang agak rendah, tapi kalau kita perhatikan nih, pertumbuhan cukup baik ya. Saya kemarin pupuknya standar sebenarnya, tapi kalau dibandingkan dengan, kalau menurut saya nih, dibandingkan dengan alpukat jenis mentega gitu ya, nampaknya memang alpukat lilin agak lebih ekstra hati-hati, agak lebih ekstra kita merawatnya, karena ternyata agak lebih lamban kalau menurut saya nih guys ya. Ini alpukat lilin, kalau teman-teman nanti dapat alpukat, ngeliat alpukat gitu ya, memang perbedaan cukup mencolok antara alpukat lilin sama alpukat jenis lain, atau alpukat, katakanlah alpukat mentega gitu ya. Ini kita lihat daunnya memang agak lebih ke kuning-kuningan. Kalau mentega ini kan dia agak lebih merah gitu ya pucuknya, terus hijau daun yang tuanya itu hijau muda gitu. Nah, kita perhatikan nih, sekarang juga lagi marak juga dibudidayakan ya, selain alpukat biasa. Nanti kita kalau ada waktu kita akan review juga alpukat Niki ya, yang sekarang lagi tren. Itu bisa pikir teman-teman, kalau nanti mau membudidayakan alpukat ya, salah satu pilihannya adalah alpukat lilin ya. Kalau menurut informasi dari teman-teman, dia cukup genjah juga, jadi buahnya cukup baik juga untuk di kita ini di Kalimantan Barat. Saya kira juga soal tanah enggak persoalan ya, enggak masalah di kita. Bahkan kalau di tanah gambut juga teman-teman juga ada yang mau budidayakan juga nggak ada masalah. Jadi teman-teman di Kalimantan Barat, Buraya atau daerah-daerah lain, silakan untuk membudidayakan alpukatnya. Itu sebagai sumber vitamin, buah-buahan bagus nih. Kalau yang pernah saya baca, alpukat itu memiliki kandungan HDL ya, high density lipoprotein, yang disebut sebagai protein yang baik gitu ya. Dia lawan dari LDL, low density lipoprotein, protein yang lemak yang akan menjadi penyebab terjadi kerusakan pembuluh darah gitu ya. Tapi kalau HDL bagus, dia justru akan menghancurkan lemak. Itu yang saya baca seperti itu. Jadi nanti teman-teman untuk mengendalikan lemak dalam tubuh ya bisa mengonsumsi alpukat gitu. Itu kira-kira kalau bicara tentang kandungan gizinya ya. Yang jelas nilai harganya juga bagus loh alpukat lilin ya. Harga buahnya saya punya memang baru 1 batang. Kalau alpukat jenis lain mentega yang paling banyak mentega, ada sekitar, tidak juga terlalu banyak sih, sekitar 50-an batang ya teman-teman. Seperti itu, silakan. Saya cukup puas ya. Beberapa waktu yang lalu saya agak agak khawatir karena pertumbuhannya lambat. Ini kelihatan pucuknya nambah, kemarin mungkin tidak kelihatan pucuk di sini, bisa diperhatiin ya. Cuman memang biasa kalau di tanah itu pasti ada anunya ya, pasti ada serangganya nih. Nah, itu masuk penyakit nih. Kalau harusnya cuma dipotel doang nih, biarin aja nanti. Tapi saya mengurangi penyemprotan. Kalau saya lihat masih nggak terlalu banyak ya saya biarin aja, nanti berkurang dengan sendirinya gitu ya. Bagaimanapun juga serangga itu perlu hidup ya, perlu makan ya. Kita sedekah kita untuk mereka lah ya. Ya apapun yang dimakan dari hasil tanaman kita jadi sedekah loh guys. Nggak apa-apa, ini nggak terlalu mengganggu kalau saya malah punya pohon lain yang betul-betul dimakan belalang ya, saya biarin aja dulu. Mungkin mereka lagi pengen makan benar gitu, kelaparan kali ya.
ya nggak apa-apa sih. Ini ya memang sebenarnya kalau daunnya tidak terlalu banyak musuhnya, kalau menurut saya ya, alpukat itu pucuknya nggak seberapa, ini ulat. Cuman memang ya, yang jadi perhatian juga jamur yang berbintik-bintik hitam itu. Nah, kalau itu saya semprot itu anti jamur, karena cenderung untuk bertambah banyak setelah disemprot anti jamur atau fungisida gitu ya. Udah terkendali sih. Jadi kalau menurut saya relatif aman. Teman-teman silakan membudidayakan alpukat, relatif aman. Bibitnya juga tidak terlalu mahal saat ini gitu ya. Teman-teman bisa cari di mana-mana. Kalau untuk di Pontianak dan sekitarnya banyak komunitas tani yang sudah membudidayakan alpukat. Jadi silakan, nanti bisa juga konek kita di sini, komen nanti bisa, nggak masalah, kita sama-sama nih. Awalnya hobi tapi lama kelamaan menjadi lebih dari sekedar hobi gitu ya. Saya dikasih tahu sama teman, ya niatkanlah menanam itu untuk sedekah oksigen, menghijaukan bumi. Apapun yang kita tanam insya Allah akan bermanfaat ya. Lagi pula musim corona begini kita perlu banyak gerak loh, olahraga nih. Banyak pilihan olahraga, salah satunya berkebun seperti ini ya. Cuman ini punya saya nih, lahatnya masih agak lapang. Alpukatnya ini seperti ini alpukat mentega. Saya tumpang sarikan dengan kates nih. Ini kates. Bahkan di waktu-waktu terakhir ini saya dapat informasi dari teman membudidayakan, ada teman yang ngasih informasi tentang budidaya tin. Sebenarnya informasi itu udah lama sih, nggak terlalu saya hiraukan ya. Buah itu memang buah yang terdapat dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Saya pikir itu saya tidak terlalu mempelajari gitu kan. Saya pikir tidak bisa hidup di sini ya, namanya juga informasi baru kedapat ya, ternyata setelah saya browsing memang sudah lama dibudidayakan di Indonesia tin itu, dan hasilnya bagus gitu. Banyak yang jenis tin yang genjah malah. Barangkali memang itu kelebihan dari negeri kita, negeri tropis ya, di bumi ini. Jadi banyak tanaman-tanaman dari luar sana. Setahu saya kalau tin itu kan banyak adanya di Timur Tengah, di Eropa juga banyak ya. Tapi ternyata di kita ini malah hidupnya alam dengan cuaca tropis seperti ini gitu ya. Dengan kondisi tropis begini malah bagus tinnya. Saya juga lagi pesan sekarang, ada banyak saya pesan kemarin, sekitar belanja sekitar 1 juta saya belanja, nggak sampai sih, ada puluhan batang dengan belasan jenis gitu ya, varietesnya ada belasan ya. Ini kebun saya sekitar 1/4 hektar, ada juga jambu kristal ya, macam-macam, namanya juga pemula. Cabai